fraksi PKS DPRD DKI Jakarta menyayangkan manajemen tempat hiburan malam Holy Wings yang membuat promosi minuman beralkohol dengan menyematkan nama Muhammad. Anggota fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Suhud Ali Nudin, menilai tindakan ini termasuk penodaan agama dan perlu diberi efek jerah. Ya, patut diduga ini merupakan bentuk penodaan agama ya. Kenapa? Karena penggunaan nama Nabi Muhammad, ya, Muhammad sebagai nama yang dimuliakan di kalangan Islam, saya kira harus hati-hati ya. Nah, sehingga saya kira perlu ada semacam efek jerah ya terhadap siapapun yang menggunakan nama-nama yang menyerempet kepada mungkin menimbulkan efek sara ya. Sejumlah ormas melaporkan manajemen Holy Wings ke polisi menyusul konten promosi minuman beralkohol yang berbau sara. Apakah perkara ini akan menjangkau manajemen Holy Wings dan mungkinkah izin operasi Holy Wings dicabut? Sudah bergabung salah satu pelapor, Ketua Satuan Siswa, Pelajar dan Mahasiswa atau SAPMA Pemuda Pancasila DKI Jakarta, Syakil Rekardianto, anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra Syarif, dan pakar hukum Asep Iwan Iryawan. Selamat sore, Kang Asep, Mas Syakil, Mas Syarif. Selamat sore, Mas Syakil. Selamat sore, Assalamualaikum. Apa kabar Kang Asep? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya ke Syakil dulu ya. Syakil, alasannya apa sih melaporkan ini ke polisi dan apakah kalau permintaan maaf tidak cukup? Jadi begini, begitu kami dari SAPMA Pemuda Pancasila melihat postingan tersebut, kami pun merasa kecewa dan tersakiti karena nama Muhammad dan Maria itu adalah orang yang sangat mulia, sangat agung di agama Islam maupun di Nasrani. Dan begitu promosi itu, siapa yang punya nama Muhammad dan Maria akan mendapatkan minuman keras secara gratis gitu. Jadi sama saja menurut kami, sama saja menyamakan Nabi Muhammad dan Maria sebagai orang yang suka minum minuman keras seperti itu. Dan untuk permintaan maaf dari kami, kita tidak cukup untuk permintaan maaf. Kami telah melaporkan Holy Wings kepada pihak berwajib, kepada kepolisian pada hari Jumat kemarin, dan kami akan mengawal dan mengikuti proses hukumnya untuk diselesaikan secara hukum. Seperti itu, Mbak. Bicara soal kasus hukumnya, Kang Asep, bagaimana kita membaca konstruksi hukumnya, konstruksi kasusnya, sangkaannya dan pembuktiannya nanti? Ya, gini, kayak tadi yang dikatakan anak saya yang pintar ini udah cukup sebenarnya ya. Mas Syakil ini kan anak saya, jadi saya udah nggak usah ngomong sebenarnya. Sudah dijelaskan muridnya Kang Asep ya? Sudah dijelaskan muridnya. Jadi di Indonesia ini ada hukum positif di KUHP pasal 156, 156A maupun di Undang-Undang ITE 28 ayat 2. Intinya di dua undang-undang tersebut dilarang menimbulkan kebencian atau permusuhan individu karena suku, agama, dan sara. Tadi Syakil sudah jelaskan, kalau istilah Muhammad, istilah Maria itulah identitas kultur agama tertentu. Misalkan Muhammad, kecuali Muhammad kece, gitu kan, itu lain, gitu kan. Nah, kalau Muhammad tuh umumnya pasti kan dekat ke Muhammad Syarif, gitu kan. Nah, itu pasti identitas orang-orang milik Muslim. Satu variabel. Ada variabel berikutnya, minuman keras. Ya. Nah, kan publik sudah tahu kalau ada misalkan minuman keras tuh dan memabukkan atau misalkan ada dua binatang yang dikenal selain yang diharamkan. Kalau sekarang dipromosikan, dikaitkan dua variabel, misalkan nama Muhammad akan mendapatkan minuman keras, ya pasti itu akan menimbulkan kebencian atau permusuhan ya di antara orang-orang yang merasa orangnya tadi sangat tersinggung yang dikatakan Syakil tadi. Nah, saya pikir ini akan terkena pasal 156, 156A atau kalau dipromosikan, didistribusikan, ditransmisikan atau dapat diakses bisa kena Undang-Undang ITE 28 ayat 2. Oke, jadi Undang-Undang ITE juga bisa kena di sini ya, karena sebarkannya tadi lewat media sosial begitu ya, Kang Asep. Pidananya maksimal berapa? Biar kita jelaskan secara sederhana juga untuk publik. Ya. Untuk masing-masing. Jadi kalau misalkan kena 156A itu maksimal 5 tahun. Tapi kalau Undang-Undang ITE 6 tahun ya. Dan mereka ancamannya maksimal kena itu. Dan itu bukan delik aduan, tapi delik biasa. Artinya apa permintaan maaf apapun tidak menghentikan perbuatan pidananya, karena ini adalah delik biasa yang harus diproses. Karena apa? Nah, telah menimbulkan tadi ya kebencian atau permusuhan
ya di antara individu karena sara. Tadi menyangkut tadi identitas, kultur dari agama tertentu, dan itu dalam agama, khususnya agama Islam kan hal yang dilarang, asyir, garar, haram, riba, itu yang tidak boleh. Kalau itu dimunculkan dikaitkan dengan nama Muhammad, ya itu kan menimbulkan kebencian atau permusuhan. Gitu. Oke, makanya tadi 156A ini penodaan agama begitu ya, Kang Asep ya kenanya. Nah kalau dari DPRD melihat tadi secara hukum dijelaskan Kang Asep, sikap DPRD DKI seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Priska dan Kang Asep. Saya sungguh mengapresiasi pendapat Kang Asep sebagai ahli hukum ya. Lalu ditanyakan kepada saya, kita yang utama adalah kita harus prihatin ya terhadap kasus ini ya. Di dalam catatan saya selama 6 bulan tahun 2022 ini kita ada 14 kasus seperti ini. Selalu terulang. Berarti ada sesuatu tentu ya. Sesuatu yang harus kita pahami bersama-sama, kita bedah bersama-sama. Ada 18, catatan saya ada 22 Kang Asep. Penodaan agama seperti ini. Hari ini terjadi di Jakarta. Hari ini terjadi di Jakarta, kemudian menjadi liputan, dan terakhir ada viral, GP Ansor menggeruduk Holy Wing. Ya. Ini kan orang kangen juga Kang Asep. Ada kerinduan juga ya. Saya tidak ingin menempatkan FPI-nya ya. Kerinduan seperti itu ternyata memang kalau dibiarkan itu akan menimbul, tadi Kang Asep bilang, kebencian, permusuhan. Maka pendapat saya, solusinya adalah kalau dari DPRD sudah masuk dua domain Kang Asep. Tuntutan masyarakat adalah untuk menutup Holy Wing. Sementara kita apresiasi hari ini diberitakan oleh Polres Jakarta Selatan sudah mentersangkakan 6 pelaku yang membuat konten seperti itu. Tetapi tuntutan banyak orang itu adalah Holy Wing-nya ditutup. Ketika pertanyaannya apakah Holy Wing ditutup juga menjadi masalah. Apakah seluruh Indonesia, apa outlet di sana saja yang membuat konten itu? Saya minta pendapat Kang Asep. Tetapi dalam tinjauan peraturan daerah sepanjangnya peraturan daerah sudah tadi saya komunikasi dengan Dinas Pariwisata. Itu sudah ada teguran sekali. Saya tanya, berapa kali teguran? 3 kali Pak Sarip. Kalau sudah 3 kali bisa kita tutup. Nah, kita tunggu saja actionnya. Jadi ada 3 kali teguran ya. Saya Kang Asep dulu tadi soal kalau dari sisi tuntutan masyarakat kan ada untuk mencabut izinnya, mungkinkah ke sana kalau misalnya masalahnya dari konten? Mungkinkah sampai juga ke manajemen selain 6 tersangka tadi soal konten? Ya, subjek hukum itu tidak hanya personal, tapi juga korporat. Ini kan iklannya korporat, perusahaan. Perusahaannya tidak di Jakarta, ada oleh guru saya Pak Sarip, ini kan guru saya juga. Dan 18 kali bayangkan, ini kan bukan masalah di penegakan hukum, tapi diimplementasi, dan kita bersyukur ya, Sekile dan teman-teman ini menggeruduk dan memberi pelajaran, artinya ada kesadaran hukum masyarakat, ini harus diproses. Diproses tidak hanya berhenti di personal-personal, tapi termasuk korporatnya, karena ini kan perusahaan ini tidak hanya satu kan, bertebaran di beberapa daerah. Artinya iklan ini walaupun memang mungkin nampak di Jakarta dan ada tadi Pak katakan 18 sampai 20 tidak dilanjuti, kan pertanyaannya ya penegak hukum kemana? Nih harus loh. Jangan sampai nanti orang di jalanan, peradilan di jalanan kan. Kalau kita khawatir kita tidak menginginkan. Harusnya ada penindakan yang tegas, tuntas ya. Harus semua itu kalau nggak tegas, tuntas, ini akan berulang apa dikatakan oleh sinyalir Pak Sarip tadi kan. Ini terulang, dan saya pikir perusahaan ini tidak di satu tempat, beberapa tempat lain, ya harus ditutup. Karena sanksinya tidak hanya personal, termasuk perusahaannya. Jadi bisa sampai ke manajemen begitu ya. Nah, bicara soal tegas dan tuntas, kalau pelapor, Mas Syakil, apakah cukup di 6 tersangka atau sampai ke tingkat manajemen sebenarnya yang diharapkan? Baik, kalau dari saya mewakili Sabma Pemuda Pancasila juga, kami mengapresiasi kerja baik dari kepolisian yang telah menetapkan 6 tersangka di kasus ini. Tetapi kami juga tidak bisa mentoleransi apabila sudah melecehkan agama dan ini sama sekali tidak sesuai dengan ajaran negara kita, yaitu Pancasila, dan kami juga meminta kepada pemerintah untuk mencabut seluruh izin usaha outlet Holy Wings di Indonesia. Nah, kita bicara soal koridor hukum di sini sejak awal ke Mas Syarif. Tadi kan sudah ada teguran sampai 3 kali ya. Kalau merujuk ke Perda saja, apa sanksinya kalau teguran tidak diindahkan berkali-kali dan apa juga batasnya? Apakah ada bisa bermuara ke sanksi pencabutan tadi kalau dari Perda?
Ya, di dalam urutan-urutan penindakan seperti itu, yang pertama teguran. Tapi kalau sudah kemudian menjadi big news ya, berita yang viral seperti ini, saya mendesak dari 1 sampai ke 3 langsung bisa ditutup, dicabut izinnya. Cuma persoalannya adalah tadi saya ingin pencerahan dari Kak Asep tadi. Apakah outlet yang lebih dari 14 outlet di Indonesia itu all in kena juga? Tadi ada pengajian. Nah, untuk domainnya Pemda DKI, Ya. itu komitmen akan membereskan persoalan ini supaya tidak menjadi keresahan yang melebar ya, meluas seperti itu. Ada komitmen seperti itu Pemda DKI. Nah, kalau dari sisi pemilik usaha pasti kan akan mencari nih relasinya. Gimana dari satu konten tapi berujung ke izin dicabut atau penutupan tadi. Kang Asep menjelaskannya seperti apa? Ya, tadi kan saya katakan, kalau perusahaannya kena, otomatis yang kena yang lainnya kan, karena induknya kena ya anak-anaknya kena. Manajemen tadi itu ya. Apalagi misalkan DKI izin tidak dikasih, ditutup otomatis. Masa sekarang misalkan daerah lain, kampung saya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, Sumatera Barat, akan diam saja, pasti akan menutup. Karena iklannya kan atas nama perusahaan, bukan atas nama pribadi. Dan ini kan pengurus, tapi bukan hanya di DKI kan, ya, Holywing itu kan tempat-tempat lain. Makanya ketika misalkan ditutup ya perusahaan, ya otomatis yang lain harus ngikutin. Kan nggak mungkin nggak, wong di DKI ditutup, masa di lain nggak, wong dia promosinya juga isinya tadi ya menimbulkan kebencian, permusuhan. Oke, jadi ini tidak hanya berlaku di DKI karena tadi iklannya itu atas nama perusahaan begitu ya Kang Asep ya sederhananya ya? Ya, perusahaan kan berlaku di mana-mana. Berarti kalau ini kan menyebarkan kebenciannya kan tidak hanya di DKI, di tempat lain. Karena isinya tadi kontennya 2 variabel, satu identitas agama, satu hal yang dilarang oleh agama itu sendiri kan. Oke, kalau dari pelapor sebenarnya apa saja bukti yang dibawanya saat pelaporan ke polisi itu? Syakil. Ya, kita ada beberapa, kita print beberapa hasil postingan tersebut. Mungkin itu sih udah jadi alat bukti yang kuat ya, postingan tersebut, karena beberapa jam setelah itu langsung di take down sama pihak Holywing. Oke. Nah, kita akan bahas lebih detail lagi. Tadi ada sanksi yang menunggu bisa jadi dicabut izinnya. Nah, ini apakah bisa jadi alarm juga untuk pemilik usaha lainnya agar tidak coba-coba bermain di ranah Undang-Undang ITE tadi, kalau apalagi menyentuh bicara SARA? Kita akan bahas di Kompas Petang sesaat lagi.